Assalamualaikum sahabat Glory Story. Hari ini kita akan menyimak lagi kisah kocak sekaligus menggelitik dari si jenius penuh akal Abu Nawas. Tapi kali ini temanya sedikit lebih panas dari biasanya. Bukan soal tahlil, bukan soal musik, melainkan tentang ziarah. Pagi itu, suasana Baghdad cerah dan pasar penuh dengan orang-orang yang sedang berbincang heboh. Ada satu berita yang beredar cepat seperti angin. Abu Nawas katanya ziarah ke makam ulama besar sambil baca doa dan tabur bunga. Tentu saja, berita itu langsung sampai ke telinga Syekh Wahabi, seorang ustadz muda yang terkenal keras terhadap apapun yang dianggapnya tidak ada di zaman Nabi. Ziarah sambil baca doa dan tabur bunga, serunya marah. Itu bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Mendengar hal itu, para muridnya langsung bergegas ke rumah Abu Nawas. Mereka ingin memastikan kebenarannya. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah panik. Ia sedang duduk di halaman rumahnya sambil menyirami tanaman dan bersiul kecil. "Abu Nawas," teriak salah satu murid Wahabi. "Apakah benar engkau berziarah ke makam dan melakukan ritual yang tidak ada di masa Nabi?" Abu Nawas tersenyum kalem. "Tergantung siapa yang bertanya," katanya santai. Tak lama kemudian, datanglah Syekh Wahabi sendiri. Ia melangkah tegas, sorbannya berayun, matanya tajam seperti elang yang mengincar mangsa. "Abu Nawas," katanya lantang, "aku mendengar engkau melakukan hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah." Abu Nawas berdiri pelan, menatap wajah sang syekh dengan senyum tipis. "Wah, baru pagi-pagi sudah ada yang marah-marah. Ada apa, Syekh?" "Engkau pergi ke makam, membaca doa, menabur bunga, dan memohon ampunan di sana. Itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, maka perbuatanmu itu bid'ah, sesat, dan harus dihentikan." Kerumunan mulai berdatangan. Orang-orang penasaran. Ada yang setuju dengan sang syekh, tapi banyak juga yang ingin mendengar jawaban Abu Nawas, si lidah tajam yang selalu punya cara membalik keadaan. Abu Nawas mengusap jenggotnya, lalu berkata pelan, "Syekh, apakah aku boleh bertanya dulu?" "Tentu, tapi jawab dulu tuduhanku," kata sang syekh kesal. Tidak, jawab Abu Nawas. "Aku hanya ingin memastikan, apakah Syekh pernah ziarah ke kuburan ayah Syekh sendiri?" Pertanyaan itu membuat suasana langsung hening. Syekh Wahabi terdiam sesaat. "Itu tentu saja pernah, tapi aku tidak berdoa di sana." "Lalu, Syekh ngapain?" tanya Abu Nawas polos. "Ya, aku mengingatnya, mendoakan kebaikan, dan bersyukur kepada Allah atas hidup yang telah diberi." Abu Nawas tersenyum lebar. "Wah, berarti saya juga ziarah dong. Bedanya cuma aku bawa bunga, saya bawa amarah." Kerumunan langsung tertawa terbahak-bahak. Sang Syekh Wahabi mulai gelisah. Tapi tabur bunga itu tidak ada dalilnya." Kata Abu Nawas sambil berpikir. "Kalau begitu, pakai sandal juga tidak ada dalilnya. Tapi Syekh pakai sandal kan?" Kerumunan semakin riuh. Ada yang menahan tawa, ada yang berbisik-bisik, dan ada pula yang menunggu kelanjutan logika maut dari Abu Nawas. Wajah Syekh memerah. "Abu Nawas, kau jangan main-main dengan agama." Abu Nawas mengangkat alisnya. "Aku tidak main-main, Syekh. Aku hanya berpikir, kalau doa itu baik, dan ziarah itu mengingatkan kita pada kematian, mengapa harus dilarang hanya karena caranya sedikit berbeda?" Syekh Wahabi menatapnya dengan tajam. "Kau mengubah agama." "Tidak, Syekh," jawab Abu Nawas kalem. "Aku hanya menjaga agar agama tetap hidup di hati manusia." Kerumunan semakin hening. Abu Nawas kemudian menatap ke arah penonton. Maksudku, orang-orang yang menonton perdebatan itu. "Kalau begitu," katanya dengan senyum misterius, "izinkan aku menjelaskan besok di Masjid Besar Baghdad. Aku akan tunjukkan dalilnya dengan cara yang tidak pernah kalian duga." Dan dengan itu, Abu Nawas berjalan pelan-pelan sambil bersenandung kecil,
meninggalkan Syekh Wahabi yang masih tertenggun di tempat. Orang-orang bersorak, sebagian penasaran, tapi satu hal pasti, semua ingin tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas besok. Dan disinilah cerita baru mulai sahabat Glory Story. Apakah Abu Nawas benar-benar bisa menjelaskan bahwa ziarah bukan bid'ah? Atau justru ia akan kalah oleh dalil Syekh Wahabi? Tonton terus cerita ini sampai akhir, karena di balik tawa akan ada hikmah yang menampar lembut hati kita. Mulan, Star Mulan. Masjid Besar Baghdad berguncang. Keesokan harinya, suasana Masjid Raya Baghdad luar biasa ramai. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kota, pedagang, pelajar, bahkan para pejabat. Semua penasaran ingin menyaksikan debat yang akan terjadi antara Abu Nawas dan Syekh Wahabi. Langit Baghdad tampak cerah, tapi di dalam masjid udara terasa tegang. Para jemaah duduk berdesakan dan suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Katanya Abu Nawas mau bawa dalil ziarah. Dalilnya dari mana? Abu Nawas kan bukan ulama. Justru itu, makanya kita nonton. Tak lama, Syekh Wahabi masuk dengan langkah mantap. Wajahnya serius, jubahnya putih bersih, kitab tebal di tangan kanannya. Di sisi lain, Abu Nawas datang dengan wajah santai dan senyum misterius. Ia bahkan membawa keranjang kecil berisi bunga melati. "Assalamualaikum, Syekh," sapa Abu Nawas dengan ramah. "Waalaikumsalam," jawab Syekh dengan nada berat. "Semoga hari ini engkau sadar dari kesesatanmu." Abu Nawas tertawa kecil. "Hihihi, mudah-mudahan Syekh. Tapi siapa tahu malah Syekh yang dapat pencerahan hari ini." Kerumunan langsung heboh, tertawa. Namun Abu Nawas segera mengangkat tangan meminta semua tenang. "Aku datang bukan untuk mengejek. Aku ingin menjelaskan kenapa ziarah itu bukan bid'ah, tapi justru bentuk cinta kepada Allah dan para kekasihnya." Syekh Wahabi menepuk kitabnya. "Bukti dan dalil Abu Nawas, aku tidak ingin omong kosong." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, tapi sebelum aku bicara, aku ingin bertanya, apakah Syekh tahu arti bid'ah?" "Tentu," jawab sang Syekh. "Bid'ah adalah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, maka itu sesat." Abu Nawas mengangkat alis. "Oh, begitu. Jadi, kalau Nabi tidak pernah naik onta dengan pelana empuk, apakah sekarang Syekh berdosa karena duduk nyaman di pelana yang empuk?" Kerumunan langsung tergelak. Syekh Wahabi mendengus. "Itu perkara dunia." Abu Nawas cepat menimpali. "Tepat sekali, Syekh. Dan ziarah itu juga perkara hati, bukan ibadah baru. Kami tidak menambah syariat, hanya menghidupkan rasa cinta." Suasana semakin panas, tapi seru. Orang-orang mulai bersorak menyebut nama Abu Nawas. Namun sang Syekh belum menyerah. Ia membuka kitabnya dan berkata dengan lantang, "Rasulullah bersabda, 'Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah.' Maka orang yang berziarah sambil berdoa di sana telah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah." Semua terdiam. Dalil itu terdengar kuat, namun Abu Nawas malah senyum santai. Ia mengeluarkan bunga dari keranjangnya dan meletakkannya di depan mimbar. "Syekh," katanya lembut, "apakah bunga ini haram?" "Tidak," jawab sang Syekh. "Kalau aku letakkan di makam orang tua, apakah bunga ini berubah menjadi dosa?" "Tidak juga," jawab Syekh mulai bingung. "Lalu, kalau aku berdoa di sana, memohon agar Allah merahmati mereka, apakah aku menyembah kubur atau berdoa kepada Allah?" Kerumunan kembali gaduh.
Syekh Wahabi terdiam, bibirnya bergerak tapi tak ada suara keluar. Abu Nawas melanjutkan, "Syekh, bukankah Rasulullah sendiri pernah menziarahi makam Baqi dan mendoakan para sahabat di sana?" "Ya, tapi Rasul tidak menabur bunga." Abu Nawas tersenyum. "Apakah itu berarti kalau aku menabur bunga, Allah marah? Apakah bunga bisa menodai iman?" Gelak tawa pun pecah lagi di dalam masjid. Abu Nawas lalu menatap semua orang, kali ini dengan nada serius. "Wahai saudara-saudaraku, ziarah itu bukan menyembah kubur. Ziarah adalah mengingat kematian, menumbuhkan rasa rindu kepada akhirat dan mengenang orang-orang soleh yang telah lebih dulu pergi." Ia menatap Syekh Wahabi dengan mata lembut. "Syekh, jika ziarah membuat manusia sadar bahwa dunia ini fana, apakah itu sesat?" Syekh Wahabi menunduk. "Tidak, tentu tidak." "Lalu kenapa engkau sebut bid'ah?" Suasana kembali hening, hanya suara burung di luar jendela masjid yang terdengar. Abu Nawas mengambil bunga dari lantai, memegangnya tinggi-tinggi. "Bunga ini tidak punya makna. Tapi ketika aku letakkan di makam orang tua, ia jadi tanda cinta. Dan cinta, wahai Syekh, adalah sesuatu yang tak pernah haram di sisi Allah." Kerumunan mulai bertepuk tangan pelan. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan kesal. "Kau pandai bicara, Abu Nawas, tapi jangan pikir aku sudah kalah. Aku akan meneliti dalilmu dan membuktikan kesalahannya besok." Abu Nawas tersenyum nakal. "Silahkan Syekh, tapi hati-hati, besok mungkin aku akan bawa saksi." "Saksi siapa?" tanya Syekh. "Dari alam barzah." Kerumunan langsung ternganga. Beberapa bahkan menjerit kecil. Dari alam barzah, maksudnya ruh?" Tapi Abu Nawas hanya tertawa kecil lalu berbalik sambil berkata, "Besok Syekh, datanglah ke pemakaman Baqi, maka engkau akan melihat kebenaran yang tak bisa disangkal oleh lidah, tapi bisa dirasakan oleh hati." Dan dengan langkah ringan, Abu Nawas meninggalkan masjid. Syekh Wahabi terdiam di mimbar antara marah, bingung, dan penasaran setengah mati. Sementara itu, para penduduk Baghdad mulai berbisik. Abu Nawas mau panggil ruh. Wah, ini pasti gila. Tapi kalau benar, satu hal pasti, esok hari seluruh Baghdad akan menuju pemakaman. Karena apapun yang Abu Nawas rencanakan pasti bukan hal biasa. Masya Allah, luar biasa. Kamu benar-benar menikmati kisah ini. Sekarang waktunya di mana Abu Nawas akan membuktikan kebijaksanaannya langsung di depan Raja Baghdad. Saksi dari alam barzakh. Keesokan paginya, kabar tentang Abu Nawas akan memanggil saksi dari alam barzakh menyebar ke seluruh Baghdad seperti api disiram minyak. Dari pasar, madrasah, hingga istana, semua membicarakan hal yang sama. Abu Nawas mau memanggil arwah. Dia benar-benar berani menantang Syekh Wahabi. Kalau benar, ini akan jadi sejarah. Menjelang sore, pemakaman Baqi dipenuhi orang. Bahkan para ulama dan pejabat datang dengan wajah penasaran. Syekh Wahabi berdiri tegak di depan makam tua dengan kitab di tangannya, wajah serius dan alis berkerut. "Abu Nawas!" serunya lantang. "Apakah kau sudah siap memperlihatkan saksi dari alam barzah itu?" Dari kejauhan Abu Nawas muncul, tenang, santai, dan dengan senyum penuh teka-teki. Di tangannya, ia membawa tongkat kayu, kendi air, dan sekeranjang bunga. Kerumunan langsung riuh. "Itu alat memanggil arwah," bisik seseorang. "Bukan, itu pasti trik Abu Nawas." Abu Nawas berdiri di depan makam seorang ulama besar. Ia menunduk hormat, lalu mengangkat tangannya berdoa lirih. Setelah itu, ia mengatap Syekh Wahabi.
Syekh, hari ini aku tidak akan memanggil ruh, tapi aku akan tunjukkan sesuatu yang jauh lebih nyata. Syekh Wahabi mengkerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas memutar tongkat di tangannya, lalu menunjuk ke makam itu. Syekh, katakan padaku, siapa yang dikuburkan di sini? Seorang ulama besar, Syekh Umar al-Baghdadi. Apakah beliau seorang yang salih? Tentu, ia menghafal Al-Quran, ahli ibadah, dan banyak memberi ilmu kepada manusia. Abu Nawas bersenyum. Bagus. Lalu katakan, apakah orang salih seperti beliau mati begitu saja, hilang lenyap tanpa jejak? Ataukah Allah menjaga ruh mereka dengan kasih sayangnya? Syekh Wahabi terdiam. Kerumunan ikut menahan nafas. Allah berfirman, lanjut Abu Nawas dengan suara lembut. Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran 169. Ia menatap tajam ke arah Syekh. Syekh, apakah Syekh menganggap ulama ini tidak lebih mulia daripada batu? Syekh mencoba menjawab, mereka hidup di sisi Allah, tapi kita tidak boleh meminta apapun kepada mereka. Abu Nawas mengangguk. Setuju, tapi siapa bilang aku meminta sesuatu kepada mereka? Aku datang untuk berdoa bersama mereka, bukan kepada mereka. Sorak-sorai kecil terdengar dari jamaah. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih tegas. Syekh, kalau aku berdoa di masjid, aku bersama jamaah. Kalau aku berdoa di rumah, aku bersama keluargaku. Lalu kalau aku berdoa di makam orang saleh, apakah aku tidak boleh berharap doa mereka ikut menambah keberkahan? Syekh Wahabi mulai terlihat gelisah. Abu Nawas, katanya dengan nada menahan emosi, ini semua bisa menjerumuskan umat kepada syirik. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. Syekh, syirik itu ketika hati berpaling dari Allah. Tapi kalau hati tetap kepada Allah, lalu kenapa kau sebut syirik? Ia berlutut di dekat makam dan berkata dengan lembut, wahai Syekh Umar, engkaulah yang dulu mengajarkan kami doa dan sabar. Lihatlah murid-muridmu hari ini. Kami tidak menyembahmu, kami hanya mengenangmu. Udara terasa hening, bahkan angin pun seolah berhenti. Abu Nawas menabur bunga di atas makam, lalu berbisik, semoga Allah merahmati engkau dan kami semua yang masih belajar mencintainya. Tiba-tiba, seekor burung kecil terbang dan hinggap tepat di atas batu nisan. Burung itu berkicau pelan, lalu terbang mengelilingi kepala Abu Nawas dan menuju langit. Kerumunan langsung bergemuruh. Itu tanda dari Allah. Lihat, burung itu seperti menjawab doa Abu Nawas. Masya Allah. Syekh Wahabi terpaku. Abu Nawas menatapnya dengan senyum lembut, lalu berkata, Syekh, mungkin itulah saksi dari alam barzah yang kumaksud. Tidak perlu ruh, cukup tanda dari ciptaan Allah untuk mengingatkan kita bahwa cinta kepada orang saleh itu tidak mati. Syekh menunduk, wajahnya berubah lembut. Abu Nawas, aku tidak menyangka kau akan menjawab dengan begitu indah. Abu Nawas menepuk bahunya pelan. Ilmu tanpa cinta akan kaku, Syekh. Tapi cinta tanpa ilmu akan tersesat. Maka mari kita gabungkan keduanya. Sorak-sorai dan takbir membahana di pemakaman. Beberapa jamaah bahkan meneteskan air mata. Namun, tiba-tiba seorang pemuda di antara kerumunan berteriak, tapi bagaimana dengan orang yang ziarah lalu minta rezeki di kubur? Abu Nawas menoleh kepadanya, tersenyum. Itu bukan salah ziarahnya, nak. Itu salah niatnya. Sama seperti orang yang salat tapi hatinya sombong. Bukan salatnya yang salah, tapi dirinya. Kerumunan langsung mengangguk-angguk setuju. Abu Nawas menatap mereka semua dan berkata, ziarah bukan ajang minta sesuatu, tapi mengingat bahwa suatu hari kita pun akan diziarahi. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas lama, lalu berkata lirih, Abu Nawas, engkau benar. Aku harus belajar menilai dengan hati, bukan hanya dengan teks. Abu Nawas bersenyum penuh kebijaksanaan. Dan aku pun harus belajar darimu, Syekh, sebab ilmu tanpa bimbingan seperti cahaya tanpa arah. Kerumunan bersorak bahagia. Hari itu, Baki menjadi tempat rekonsiliasi antara dua pandangan. Namun, sebelum semua bubar, Abu Nawas menatap langit dan berkata pelan, besok aku akan ke istana.
Aku ingin menguji apakah Raja Baghdad juga memahami makna ziarah yang sejati. Dan semua terdiam, tanda bahwa petualangan Abu Nawas belum berakhir. Raja Baghdad ikut berziarah. Keesokan paginya, kabar tentang debat Abu Nawas dan Syekh Wahabi telah sampai ke istana. Para penjaga berlari ke sana kemari membawa berita. Baginda, Abu Nawas menggemparkan Baghdad. Ia membawa saksi dari alam barzah. Raja Baghdad yang terkenal bijak namun humoris itu langsung tertarik. Saksi dari alam barzah. Wah, ini harus aku dengar sendiri. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dan Syekh Wahabi dipanggil ke istana segera. Tak lama, keduanya hadir di hadapan raja. Syekh Wahabi menunduk dengan sopan, sementara Abu Nawas dengan gaya khasnya memberi salam sambil tersenyum lebar. Assalamualaikum wahai raja yang adil dan penyayang rakyat. Raja tertawa kecil. Waalaikumsalam Abu Nawas. Aku dengar kau membuat seluruh Baghdad heboh soal ziarah. Hamba hanya menjawab pertanyaan dengan cinta, tuanku. Syekh Wahabi buru-buru menimpali. Papi Baginda, Abu Nawas menyesatkan umat. Ia mengatakan ziarah tidak bid'ah, padahal jelas tidak dilakukan Nabi. Raja menatap keduanya bergantian. Baik. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa meyakinkanku dengan dalil dan akal sehat. Ia bertepuk tangan, lalu memerintahkan, siapkan kereta. Kita akan pergi bersama ke makam ulama besar Baghdad sore ini. Sore hari, rombongan kerajaan berangkat menuju pemakaman. Kereta kuda berhenti di bawah pohon besar, dan ratusan warga sudah berkumpul ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Raja turun dengan tenang, jubah emasnya berkilau terpaan matahari. Baiklah, katanya, Abu Nawas, tunjukkan padaku apa yang kau sebut ziarah penuh cinta. Dan kau Syekh Wahabi, tunjukkan bagaimana menurutmu itu bid'ah. Syekh Wahabi maju lebih dulu. Ia menatap makam dengan tajam, lalu berkata lantang, wahai Baginda, ziarah seperti ini harus dijaga, tidak boleh berlebihan. Jangan sampai orang-orang berdoa di sini seperti memuja penghuni kubur. Rasulullah melarang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Semua mengangguk, bahkan raja terlihat mengerti maksudnya. Kemudian giliran Abu Nawas maju. Ia membawa bunga melati, kendi air, dan selembar daun zaitun. Dengan tenang, ia meletakkan bunga di atas makam dan berkata lirih, Assalamualaikum wahai hamba Allah yang telah lebih dahulu kembali. Semoga Allah merahmati engkau sebagaimana engkau dulu mengajarkan kami kebaikan. Ia menabur air dengan lembut, lalu menatap raja. Tuanku, apakah menurut tuanku dengan menabur bunga dan berdoa agar Allah memberi rahmat, aku telah berbuat syirik? Raja berpikir sejenak. Tidak, karena engkau berdoa kepada Allah, bukan kepada si mayit. Abu Nawas tersenyum, lalu memutar tongkatnya di tangan. Benar tuanku, lalu di mana letak bid'ahnya? Apakah cinta dan doa untuk yang telah tiada termasuk penambahan agama? Kerumunan mulai berbisik akum. Syekh Wahabi mencoba membalas. Tapi Baginda, Nabi tidak pernah menabur bunga seperti itu. Abu Nawas cepat menyaut. Nabi juga tidak pernah pakai sorban dari Yaman seperti yang Syekh pakai sekarang. Tapi apakah itu dosa? Gelak tawa pun pecah. Raja ikut tersenyum lebar. Wah, Abu Nawas, kau memang suka bermain logika, tapi aku ingin jawaban yang menyentuh hati. Abu Nawas menatap makam itu dalam lalu berkata lirih, Tuanku, suatu hari kita semua akan mati dan anak-anak kita akan datang ke makam kita. Mereka akan menangis, berdoa, lalu mungkin menabur bunga.
Apakah saat itu kita ingin Allah marahi mereka karena menunjukkan cinta? Raja tertegun, suasana hening. Bahkan Syekh Wahabi menunduk, tidak berani berkata apa-apa. Abu Nawas melanjutkan, ziarah bukan ajang meminta. Ziarah adalah sekolah hati. Di sini manusia belajar arti kehilangan dan belajar mencintai Allah melalui kenangan tentang orang-orang yang taat kepadanya. Raja menghela napas panjang. Abu Nawas, katanya lembut, kau benar. Aku melihat niatmu bersih, tapi banyak orang meniru tanpa ilmu, lalu berlebihan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Syekh Wahabi. Abu Nawas mengangguk hormat. Itu benar tuanku, karena itu ziarah harus diiringi ilmu, bukan hanya rasa. Cinta tanpa ilmu bisa sesat, tapi ilmu tanpa cinta bisa membuat hati beku. Kata-kata itu membuat raja menatapnya lama, lalu berkata pelan, bagaimana kalau kau berdua membuat kesepakatan baru? Wahabi mengajarkan batas-batasnya, dan engkau mengajarkan maknanya. Syekh Wahabi menatap Abu Nawas. Apakah kau mau, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Tentu, Syekh, karena tujuan kita sama, agar manusia mengenal Allah dengan benar. Raja berdiri dan mengangkat tangannya tinggi. Mulai hari ini, Baghdad tidak akan lagi memperdebatkan ziarah dengan marah. Mulai sekarang, kita ziarah dengan cinta dan ilmu. Kerumunan langsung bersorak dan bertakbir. Allahu Akbar, hidup Abu Nawas, hidup Syekh Wahabi. Beberapa warga bahkan meneteskan air mata haru. Namun, sebelum semua bubar, Abu Nawas tiba-tiba berkata dengan wajah serius, Tuanku, bolehkah saya berziarah ke makam raja pertama Baghdad besok pagi dan mengajak Baginda sendiri ikut? Raja terkejut. Aku ikut? Untuk apa? Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Agar Baginda merasakan sendiri bagaimana rasanya berziarah bukan dengan lidah tapi dengan hati. Raja terdiam sejenak lalu tertawa kecil. Baiklah Abu Nawas, besok pagi aku ikut. Tapi kalau kau menipuku, aku akan hukum kau menyapu seluruh halaman istana. Abu Nawas menunduk hormat sambil tersenyum licik. Siap tuanku, tapi mungkin besok Baginda justru akan menangis bukan marah. Raja terdiam. Kerumunan mulai berbisik penuh rasa penasaran. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini? Kenapa raja bisa sampai menangis? Sementara matahari Baghdad mulai tenggelam di balik menara, kisah ini berlanjut menuju hari yang akan mengubah pandangan raja selamanya. Masya Allah, terima kasih. Kamu luar biasa sabar dan menikmati setiap alur kisahnya. Sekarang saatnya kita menutup cerita megah ini dengan kisah terakhir yang menyentuh hati, lucu tapi penuh hikmah. Sebuah akhir yang hanya bisa dibuat oleh Abu Nawas sendiri. Air mata raja di makam tua. Fajar menyingsing di Baghdad. Langit masih berwarna jinda pucat ketika kereta kerajaan bergerak perlahan meninggalkan istana. Di dalamnya, Raja Baghdad duduk berdampingan dengan Abu Nawas. Wajah sang raja terlihat penasaran bercampur tegang. Abu Nawas, katanya sambil tersenyum kecil, jangan-jangan hari ini kau akan membuatku malu di depan rakyat. Abu Nawas tertawa pelan. Tidak, tuanku. Justru hamba ingin membuat hati Baginda lebih lembut dari emas. Kereta berhenti di gerbang pemakaman kuno di pinggiran kota. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Beberapa penjaga kerajaan mengikuti dari jauh, sementara Abu Nawas melangkah lebih dulu ke arah makam tua yang sudah berlumut. Tuanku,
Katanya sambil menunjuk nisan yang retak itu. Inilah makam Raja Harun al-Muqaddas, pendiri kerajaan Baghdad yang pertama. Raja tertegun. Aku tahu kisahnya. Beliau dikenal adil dan berilmu. Abu Nawas mengangguk. Benar tuanku, tapi lihatlah makamnya sekarang. Raja menatap. Rumput liar tumbuh tinggi, batu nisan miring, dan tidak ada satupun penjaga yang merawatnya. Abu Nawas menunduk, lalu berkata lirih, "Begitulah nasib semua yang berkuasa. Hari ini diagungkan, besok dilupakan." Raja menelan ludah, dadanya terasa sesak. Abu Nawas menatapnya pelan. "Tuanku, jika Baginda meninggal nanti, apakah Baginda ingin makam Baginda juga seperti ini?" Raja terdiam lama. Ia menatap makam itu, lalu berkata pelan, "Tidak, aku ingin rakyatku mendoakanku." Abu Nawas tersenyum. "Maka itulah ziarah tuanku. Rakyat datang, berdoa, bukan karena mereka menyembah raja, tapi karena mereka mencintainya." Kata-kata itu seperti menembus dada sang raja. Ia melangkah pelan mendekati makam itu, lalu berlutut. Tangannya menyentuh batu nisan dingin itu, dan tanpa sadar air matanya jatuh. "Wahai pendahuluku, engkau dulu berjuang agar Baghdad makmur. Tapi kami, anak-anakmu, bahkan lupa membersihkan makam ini." Suasana menjadi hening. Angin berhembus lembut di antara pepohonan, seolah turut menangis bersama raja. Abu Nawas menatap dari belakang dengan senyum lembut, tanpa berkata apa-apa karena kadang diam lebih tajam dari debat. Setelah lama berdoa, raja berdiri dan menatap Abu Nawas dengan mata berkaca-kaca. "Abu Nawas, sekarang aku mengerti. Ziarah bukan sekadar datang ke makam, tapi datang ke cermin waktu." Abu Nawas mengangguk. "Ya tuanku, di sini kita belajar bahwa kekuasaan, harta, dan nama akan hilang. Tapi doa dan cinta akan tetap hidup di hati mereka yang datang setelah kita." Raja mengusap air matanya sambil tersenyum. "Mulai hari ini, aku akan jadikan setiap hari Jumat sebagai hari ziarah bagi rakyat Baghdad, agar mereka mengingat orang-orang soleh dan memohon rahmat untuk mereka." Abu Nawas membungkuk hormat. Itulah keputusan seorang raja berhati malaikat. Namun seperti biasa, Abu Nawas tak bisa menahan kelucuannya. Ia berkata dengan nada nakal, "Tapi, kalau Baginda meninggal kelak, bolehkah hamba menaruh bunga paling harum di makam Baginda?" Raja tersenyum geli. "Tentu boleh." Abu Nawas menimpali cepat. "Tapi Baginda jangan marah kalau hamba minta izin duduk di batu nisannya sebentar untuk makan siang." Semua pengawal langsung menahan tawa, dan raja pun tertawa keras sambil mengusap matanya. "Hahaha, Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku menangis dan tertawa dalam satu hari." Abu Nawas menunduk dalam. "Itu karena hidup, tuanku, adalah campuran antara air mata dan senyum. Ziarah pun begitu. Kita menangis karena kehilangan, tapi kita senyum karena masih punya kenangan." Raja terdiam, lalu berkata lirih, "Abu Nawas, hari ini kau bukan hanya memenangkan debat, kau memenangkan hatiku." Abu Nawas tersenyum lembut. "Kalau begitu, izinkan hamba berkata satu hal terakhir." "Tuanku, apa itu?" "Berapa kelak Baginda berziarah ke makam hamba, Baginda tidak membawa kitab, tapi membawa doa." Raja menatapnya dengan haru. "Kau memang bijak, Abu Nawas." Langit Baghdad mulai memerah senja. Raja dan rombongannya berjalan meninggalkan makam, sementara Abu Nawas masih berdiri di sana, menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, ajarilah kami mencintai dengan cara yang tidak berlebihan, tapi juga tidak membeku." Angin sore berhembus lembut, seolah membisikkan jawaban. Dan hari itu, seluruh Baghdad belajar bahwa ziarah bukanlah bidah, tapi jembatan antara yang hidup dan yang telah pergi. Tamat.
Dari Abu Nawas, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan teriakan, kadang datang dengan senyuman.